Halo teman-teman, selamat pagi. Halo, suaraku udah dengar belum? Halo Nadim, halo Lawrence. Gak denger kah suaranya? Kedengeran nggak? Oke, jelas ya? Iya. Oke. Ini emang gak ada yang bisa on cam atau gimana? Oke, gimana kabarnya Lawrence? Baik, Kak. Oke. Nadim di mana Nadim? Ya, tidak menjawab ya. Oke, masih ingat gak pelajaran kemarin ngapain? Itu eh lupa, Kak. Bikin ini ya, tampilan toinnya lebih Oh, bagus iya, iya. pakai CSS itu. Oke, hari ini kita masuk ke modul baru, jadi kita udah nggak bahas teks lagi karena udah selesai di teksnya. Lanjut kita ke buat gambar, fokus ke modul gambar gitu. Oke, aku bakal jelasin. Jadi hari ini kita bakal materinya namanya fitur pembuatan gambar. Hari ini kita bakal perhatikan bagaimana model grafis itu bekerja dan bagaimana perbedaannya dengan model teks. Terus kita pelajari cara menghasilkan gambar dan membuat prompt yang benar kayak gimana. Nah, di pelajaran selanjutnya minggu depan itu baru kita akan menggunakan semuanya itu untuk sama kayak yang kemarin kita bakal buat game di toinnya itu pakai gambar gitu. Jadi tetap melanjutkan toinnya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu cara kerja DLI ya. Jadi DLI itu model yang digunakan untuk AI, kebanyakan AI, salah satunya adalah ChatGPT. Nah, di pelajaran ini nanti kita untuk membuat gambar itu selain pakai ChatGPT, kita juga pakai yang namanya jaringan saraf Make atau Mage nih. Nah, itu untuk pembuatan gambar. Karena kalau ChatGPT itu ada batasnya kan ya sehari, nggak kalau gratis sih. Nah, DALL-E itu adalah salah satu model terbaik untuk pembuatan gambar. Dibuat oleh OpenAI, alat pengembang ChatGPT. Nah, salah satu model paling canggih yang menonjol dibandingkan yang lain karena DALL-E ini mudah untuk membuat prompt, terus konteksnya itu ada, terus detailnya dia juga tinggi, dan tingkat kreativitas yang tinggi, dan ketersediaan berbagai gaya. Oke, jadi di dalam DALL-E itu ada 3 komponen. Yang pertama ada clip, ada glide, dan ada untitled atau yang nggak berjudul. Nah, clip ini tuh menghasilkan deskripsi teks berdasarkan sebuah gambar. Sedangkan glide-nya itu menggunakan klip untuk menghasilkan gambar. Dan yang untitled ini untuk meningkatkan resolusi. Nah, semuanya ini tuh bersama-sama membentuk namanya DALL-E. Yang pertama kita bahas dulu yang klip ya. Jadi jaringan saraf ini menggunakan banyak data dalam bentuk pasangan deskripsi gambar dan dapat memberikan deskripsi tentang apa yang digambarkan di dalamnya sebagai respon terhadap gambar tersebut. Jadi misal ada anjing, dia menyimpan gambarnya seperti ini. Terus kalau ini gambarnya pesawat, ini gambarnya pizza gitu. Jadi misal ada sebuah gambar, dia ditanya nih, ini apa sih gitu. Terus klip itu menjawab kalau ini adalah anjing dengan akurasi 98%. Sedangkan yang akan kita gunakan kan sebaliknya ya. Kita bukan akan menanyakan sebuah gambar ini apa namanya, tapi kita akan membuat prompt untuk membuat sebuah gambar tertentu.
Nah, disitulah kita pakai yang namanya glide. Jadi, glide ini merupakan jaringan syaraf di mana bekerja berdasarkan prinsip model difusi. Jadi, bahwa proses pembuatannya itu dimulai dengan sekumpulan piksel yang berupa noise putih. Nah, setelah itu, glide akan mulai mengubah piksel dalam beberapa tahap sampai terus menanyakan kepada klipnya nih, apakah prosesnya berjalan dengan benar atau enggak. Nah, jadi yang pertama itu dia bakal, misal nih, kita dibuat prompt untuk burung kiwi ya, bukan buah kiwi. Nah, pas waktu pertama generate, dia tuh tanyain tuh, bagaimana bentuk gambarnya, masih jauh dari burung kiwi gitu kata glade-nya. Terus habis itu, bagaimana bentuk gambarnya sekarang sudah mulai mendekati, bagaimana bentuknya sekarang, bagus sekali gambarnya sudah mirip dengan burung kiwi. Nah, sampai nanti terakhir, bagaimana bentuk gambarnya, ditanya, klip menjawab bahwa itu adalah burung kiwi 96%. Nah, setelah itu, ini kan gambarnya masih, resolusinya masih rendah ya. Nah, diperankanlah jaringan ketiga yang tidak ada namanya itu tadi. Tugasnya itu untuk meningkatkan resolusi gambar yang dihasilkan oleh glide-nya, karena hasil dari glide ini cuma 64 kali 64 pixel. Maka dari itu, dia pakai yang untitled tadi itu. Nah, peningkatannya juga dilakukan secara bertahap, dan ini nggak ada yang tahu gimana caranya gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu cara kerja gimana caranya dia membuat gambarnya itu lebih sempurna pixelnya gitu. Nah, di dalam klip itu pasangan-pasangan yang memiliki nama serupa itu saling berdekatan. Jadi misal namanya anjing gitu, dia akan pasangan-pasangannya akan makin dekat. Yang mana yang pesawat dia juga akan makin dekat, dan pasangan-pasangan yang pizza dia juga akan makin dekat. Gitu. Dan faktanya juga nggak ada yang tahu secara pasti gimana pasangan-pasangan itu disusun. Nah, terus kita bakal beralih ke cara bikin prompt yang baik. Oke, sebelumnya kan kita udah mulai bahas tentang gambar ya. Nah, untuk memahami apa itu gambar, kita perlu bermain nih buat game. Jadi aturannya, semua kata yang menunjukkan makhluk atau benda itu akan muncul di layar. Terus bayangkan makhluk atau benda ini dengan cepat dalam pikiran kalian. Misal meja, apa yang ada di pikiran kalian? Kalau dikasih kata meja. Tempat buat naruh benda. Kalau fisiknya, tentang fisiknya mungkin? Kayu. Oke. Jadi benar ya, sebuah konsep itu pasti muncul ketika sebuah nama itu terpop up gitu di pikiran kalian gitu kan. Pasti ada detail-detail yang selanjutnya kalau disuruh mikir lagi, selain itu apa ya, itu pasti muncul-muncul hal-hal lain secara detail. Kayak misal, ya bener kayu, terus ternyata kayunya juga bisa beda-beda, terus mungkin ada yang terbuat dari selain kayu gitu kan ya. Misal, lagi nih, kita coba buat burung beo. Kira-kira di pikiran kalian apa kalau burung beo? Apa Larens? eh Apa ya? Ngomong. Iya, burung peniru gitu ya? Iya. Nah, sama kayak kalian tadi, misal kalian bayanginnya kan agak lama gitu ya, karena kalian masih membayangkan apa detail-detail lain ya selain itu gitu, karena mungkin yang terpop up di pikirannya itu masih tentang burung beonya, bukan misal fisiknya atau gimana gitu. Nah, sama kayak AI, jadi misal kalian nanti membuat prompt untuk pembuatan gambarnya itu semakin sedikit atau kalian kurang membuat detailnya, dia juga akan makin lama dan hasilnya nggak jelas gitu. Jadi makanya prompt yang baik itu adalah yang jelas. Kalian maunya kayak burung beo itu yang mungkin mau dibuat warna apa, atau dia lagi fotonya di mana, kayak gitu. Nah, misal nih, ada sebuah prompt ya. Dia promptnya itu burung beo merah kuning di sebelah kanan dan burung beo hijau biru di sebelah kiri. Langit cerah tanpa awan di belakang. Nah, kira-kira ini tuh kurang benar. Kenapa? Karena warna burung beo itu nggak sesuai dengan permintaannya. Nah, sedangkan juga ada awan di langit, padahal kita nggak minta kan agar ada awannya. Terus burung beo di sebelah kiri itu memiliki dua mata di sisi yang sama. Nah, itu kesalahannya.
Jadi sebenarnya ada peraturannya untuk membuat promnya, untuk pembuatan gambarnya. Apalagi ini khusus untuk mage ya. Jadi kalau bisa itu berikan konteks sebanyak mungkin. Terus pisahkan data dalam permintaan dengan koma sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Jangan satu kalimat utuh gitu. Misal konteksnya beda, itu buat koma. Terus permintaannya itu harus singkat dan jelas. Nah, aturan lain yang nggak tertulis itu sulit bagi jaringan syaraf untuk menghasilkan gambar dengan beberapa objek yang memiliki banyak komponen. Jadi misal kayak tadi itu minta dua burung beo dengan dua klasifikasi yang berbeda, itu biasanya akan lebih susah untuk dibuat secara sempurna gitu. Nah, ini contoh permintaan yang baik. Jadi seorang burung beo duduk di dahan, bulunya berwarna biru dan kuning, gurun di sekelilingnya dan langit di belakangnya. Gitu. Nah, kalau kayak gini biasanya hasilnya akan lebih bagus lah karena tidak terlalu banyak objek dan nggak tabrakan gitu jadinya. Nah, permintaannya tuh bagus karena semua aturannya dipatuhi ya. Jadi ada banyak konteks, bukan hanya burung beo biru kuning. Terus parameternya juga permintaan dipisahkan satu sama lain dengan koma. Dan setiap komponen permintaan itu dirumuskan secara singkat dan jelas, bukan dalam bentuk kalimat yang utuh. Tuh. Oke, kita akan buat kita akan membuat prompt yang untuk menghasilkan sebuah gambar. Jadi pertama nanti akan mengenal mage, tapi dari itu kita belajar dulu dari pembuatan prompt di ChatGPT. Ini baru join nih, Fatan ya. Oke, dalam versi gratis ChatGPT itu kalian bisa menghasilkan gambar, tapi nggak lebih dari 3 gambar per hari ya. Atau mungkin ChatGPT kalian udah berbayar tuh mungkin bisa ya. Nggak batasan mungkin, aku juga nggak tahu ya. Jadi ini contoh prompt, kalau yang merah ini contoh yang kurang baik, dan yang hijau ini contoh yang paling bagus atau mendekati benar-benar agak sempurna ya, tapi ini belum lengkap. Jadi intinya kalian harus mendefinisikan semua yang ada di fotonya itu gitu. Yang akan kalian mau, dan semakin akurat promptnya, semakin tepat juga hasilnya sesuai dengan idenya gitu. Jadi ini kelebihan dan kekurangan ChatGPT dulu. Nah, kelebihannya kalau di ChatGPT itu menghasilkan gambarnya cepat meskipun tetap perlu menunggu sebentar. Jadi menurutku nggak cepat banget sih, tetap ada waktu ya. Apalagi ketika kita nanti minta gambarnya juga banyak request, itu mungkin akan menunggu waktu. Terus permintaannya itu dapat dirumuskan secara lebih longgar. Kamu bisa mengandalkan ChatGPT untuk memahami bahasa manusia dan berkomunikasi seolah memberikan tugas kepada seorang seniman. ChatGPT itu bisa memahami dalam bahasa kita kan ya, dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kurangannya dia ya kayak tadi, jadi maksimal 3 gambar per hari, terus nggak ada cara untuk mengedit gambar yang sudah dihasilkan. Jadi harus nge-prompt lagi. Sedangkan untuk Maxspace ini kekurangannya nggak bisa memahami bahasa manusia dengan baik, makanya perlu struktur yang benar, terus hanya memahami bahasa Inggris. Jadi nanti misal kalian mau bikin di Mac-nya, kalian harus terjemahin dulu perintahnya ke bahasa Inggris gitu. Dan tapi Mac ini kelebihannya dia nggak ada jumlah yang dibatasin, terus juga prosesnya lumayan cepat, terus memberikan kesempatan untuk memilih rasio. Jadi kalian bisa pilih rasionya tanpa masukkan ke prompt-nya gitu. Aku kirim linknya di kolom chat. Terus nanti kalian login, terus ke home-nya, buka halaman utama. Nah, nanti kalian udah bisa tuh langsung di situ masukkan prompt-nya dalam bahasa Inggris, dan nanti hasilnya akan di sebelah kanannya gitu. Kalian juga bisa pilih rasio di bawah, scroll ke bawah itu ada rasio, dan juga bisa pilih modelnya, model dari AI-nya yang mau dipakai. Oke. Nah, nanti di soal yang tugas pertama ini, nah nomor 3 itu kalian disuruh untuk membuat prompt sehingga hasil dari Maxspace-nya itu menghasilkan kayak gini. Tuh gimana cara prompt-nya supaya bisa membentuk kayak gini gitu.
Mungkin nggak sempurna nggak apa, tapi kalau bisa semua elemen kayak hotdog, terus ini lumba-lumba apa ya? Lumba-lumba sama Parisnya itu, Menara Eiffelnya, kok Paris sih? Menara Eiffelnya itu ada gitu di gambar kalian. Terus nanti gambarnya ditaruh di nomor 3, unggah ke platform. Udah bisa login belum? Nah, tinggal nulis aja di sini pakai bahasa Inggris ya. Terus nanti kalian kirim dan gambarnya akan di sebelah kanan sini. Paham? Paham nggak? Kita Oke, sip. disuruh buat foto yang kayak tadi, Kak. Gambar Iya, yang kayak tadi. Oh, yang yang hotdog itu. iya. Gambar yang paling mirip dengan ini. Oke, silakan dikerjakan. Aku izin ke kamar mandi sebentar ya.
Oh ya, yang bintang itu dikerjakan juga ya. Jadi kalian boleh menghasilkan gambar apapun sesuai imajinasi kalian. Yang penting kalian pilih salah satu ini gayanya. Jadi gayanya boleh pixel art atau pencil drawing atau cyberpunk atau anime. Boleh pilih. Bebas. Yang penting ada gayanya.
Kita istirahat dulu sampai jam 10 ya.
Kelasnya masih jam 11 ya, Bunda ya? Jam 11. Iya, jam 11 ya? Halo? Halo Kak, Udah balik, Nadim? udah. Permisi, Bunda. Saza kelasnya masih jam 11 ya? Iya, Bu, nanti ya. Iya, nanti. Ini Oh, masih saya keluar kelas dulu ya. sekarang. Iya. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut ke materi kedua ya. Oke, tadi kita bahas tentang pembuatan prompt pakai Maxspace. Lanjut kita ke gimana caranya mencapai generasi yang akurat. Beberapa udah lihat gambar kalian sih. Udah selesai semua sampai yang bintang. Udah. Oke, sip. Oke, jadi prompt yang disusun dengan baik itu sebenarnya nggak cukup untuk membuat gambar yang sepenuhnya sesuai dengan parameter yang diberikan ya. Jadi dibutuhkan prompt yang sangat baik gitu. Nah, misal ada dua gambar ini. Gambar 1 sama gambar 2. Gambar kedua yang ada di sebelah kanan ini kurang detail. Ubur-uburnya itu di bagian depan terlihat nggak alami. Terus ada juga dua gambar ini. Jadi gambar yang kiri itu nggak jelas mana yang tangan kanan atau tangan kiri. Terus juga pegangan gagang payungnya itu terlihat terpisah gitu. Nah, tentunya dua gambar tersebut juga punya proses generasi yang berbeda ya. Jadi semakin kamu membuat rinci promnya itu semakin baik hasilnya. Prom ini terlihat cukup rinci tapi gambar yang dihasilkan itu gak terlalu memuaskan gitu. Nah, prom yang disusun dengan baik itu sebenarnya yang sangat detail seperti ini gitu. Nah, terus gimana sih cara bikin prom yang sangat detail gini? Nah, untuk tugas yang selanjutnya akan kita kerjakan itu, kita akan membuat promnya dulu lewat ChatGPT. Jadi kalian bikin prom detailnya dulu, prom sederhananya dulu yang mau kalian kembangkan, lalu kalian minta untuk ChatGPT mengembangkan promnya tersebut menjadi sangat sempurna gitu. Nanti periksa kembali apa kurangnya atau mungkin kurang benernya apa. Nah, lalu minta terjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk dilanjutkan di Make gitu. Jadi nanti hasil dari promnya itu dikirim ke Make-nya supaya hasilnya makin jelas gitu. Terus untuk tugas 2-nya, yang pertama itu kalian bikin untuk panda. Jadi pandanya ini buat di alam semesta, serial TV, permainan atau buku favorit kalian. Ini adanya contohnya kayak pandanya di Avengers, terus ada nggak tahu nih di mana ya. Sama ada di Naruto nih gitu. Jadi kalian bikin panda sesuai serial atau permainan atau buku favorit kalian yang kalian tahu gitu. Terus yang tugas 2-nya itu bikin poster film. Jadi di sininya di ini udah ada rincian tentang film yang akan tayangnya. Jadi kalian harus menggunakan Mac untuk membuat poster film baru. Filmnya itu belum difilmkan tapi para pembuat film telah memberikan deskripsi lengkap dan beberapa cuplikan dari lokasi syuting. Kayak misal genrenya fantasi, petualang, terus tokoh utamanya itu Alex, seorang pengembala di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan ajaib yang misterius. Terus antagonisnya itu penyihir Zorn. Terus alur ceritanya mengisahkan petualangan Alex dan kawan-kawannya dalam mencari artefak untuk melawan penyihir. Terus di sini juga udah ada kayak contoh karakternya dan kayak elemen-elemen lain mungkin yang ada di filmnya gitu. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi kalian untuk dimasukkan ke promnya. Kayak gitu. Terus nanti tinggal diunggah aja. Paham? Paham Kak. Oke.
Oke, silakan dikerjakan. Gak ada batasannya kan ya mic-nya? Enggak kayak.
Iya, apa? Atau gitu kan? Kak, Ya, boleh jelasin yang poster lagi gak? boleh. Yang satu udah. Udah. Oke, jadi intinya itu ini uraian plot, genre, poin-poinnya, terus karakter utamanya. Kamu harus bikin posternya. Nah, terus di poster itu kalau bisa apa ya? Kan pasti kalau poster itu ada kayak tema posternya, terus mungkin ada Hmm. karakternya gitu kan ya. Nah, ini rekomendasi karakter sama kayak aset gitu loh, aset dari apa ya inti ngomongnya tuh kayak yang ada di filmnya gitu. Kayak misal jimatnya itu bentuknya kayak gini gitu. Ya, ya. Jadi cuman tinggal buat posternya terus aktornya ada di posternya gitu. Iya, Oke. oke. Fatan mana nih? Fatan udah ngerjain? Lagi ngerjain Kak? Oke.
Udah selesai kah? Udah, Kak. Sip. Oke. Hatan belum ya? Oke, Belum. tunggu sampai 10.20 deh. Oke, yuk kita tutup dulu. Hari ini belajar apa? Eh, Cara membuat gambar-gambar pakai Mage pertama kali. Oke, sip. Udah bisa ya? Kalian paling suka Lumayan lah. kalian paling suka ngerjain yang mana tadi? Eh, Apa sih yang panda sih? Kamu bikin di apa? Di serial TV mungkin? Pandanya di dimensi apa? Di ini apa sih? TV show namanya Power Rangers. Oh, oke oke oke. Oke deh. Minggu depan itu kita akan membuat lokasi. Jadi setelah pembuatan gambar tuh lanjut ke lokasi. Gitu. Oke. Oke. Ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Oke, makasih. makasih Kak.